Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, terima kasih masih nonton channel YouTube saya, Islam Law, membahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan hukum. Nah, segmen kali ini saya mau bahas mengenai pencabulan, teman-teman ya. Pencabulan, saya akan berikan juga contoh kasusnya. Nah, apa sih pencabulan itu ya? Kita mungkin sering dengar ya, kalimat atau bahasa pencabulan. Nah, baik, saya akan memberikan pandangan pencabulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya, pencabulan adalah sebagai suatu tindakan yang keji, tindakan yang kotor, tidak senonoh, melanggar norma kesopanan dan juga norma kesusilaan. Nah, itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, teman-teman ya. Nah, KBBI ya. Nah, jadi contoh kasusnya seperti ini ya. Mario Dendi dengan AG ya. Nah, di mana pihak AG entah itu keluarganya atau melalui kuasa hukumnya telah melaporkan Mario Dendi ke kepolisian atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Nah, loh, kok dilaporkan, kok pencabulan? Bukankah antara Mario Dendi punya hubungan khusus, punya hubungan spesial dengan AG? Ya, dan diduga menurut sumber informasi yang saya baca, berita di mana-mana di sosial media, ya, antara Mario Dendi dan AG ini sering melakukan hubungan layaknya suami istri. Ya, mereka suka sama suka loh. Nah, ingat ya teman-teman ya, di dalam hukum kita, baik itu di KUHP, KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan, tidak mengenal atau tidak ada istilahnya hubungan suka sama suka atau didasari karena rasa cinta, rasa sayang, sehingga melakukan hubungan itu. Ingat ya, apabila perbuatan atau tindakan itu dilakukan oleh seorang dewasa terhadap anak kecil yang apalagi ya orang itu dilindungi oleh undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, maka rasa kalimat suka sama suka itu tidak berlaku. Tetap saja pelakunya disebut sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Nah, itu ya teman-teman ya, seperti itu ya. Meskipun mereka melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka, karena kita lihat AG ini usianya masih di bawah umur berdasarkan ketentuan undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Mario Dendi usianya sudah dewasa, maka itu tidak bisa dibenarkan teman-teman ya. Kecuali usia mereka itu sama-sama dewasa ya, sama-sama dewasa, lalu melakukan hubungan layaknya suami istri. Nah, selama tidak ada yang keberatan dalam hal ini, maka tidak akan jadi persoalan hukum. Ingat ya, selama seseorang melakukan suka sama suka dan usianya sudah sama-sama dewasa, selama tidak ada yang keberatan, tidak ada yang mempersoalkan dan dirugikan, maka tidak ada tuntutan hukum bagi mereka yang telah melakukan. Kecuali melakukan hubungan layaknya suami istri, suka sama suka, padahal diketahui antara misalkan sang laki-laki usianya terpaut dewasa dan si perempuannya usianya di bawah umur dan dilindungi oleh undang-undang, ya, maka tetap saja berlakulah hukum di situ. Ada yang menuntut atau tidak ada yang menuntut, tetap saja yang akan diproses secara hukum adalah yang dewasa, si cowoknya ya, karena dalam hal ini si korban adalah masih usianya di bawah umur dan dilindungi oleh undang-undang. Tidak bisa, walaupun ada yang mengatakan kan suka sama suka, memang betul suka sama suka, tetapi selama seseorang dilindungi undang-undang ya, itu tidak boleh dilakukan hal-hal tersebut terhadap dirinya. Nah, hari ini kita ketahui bahwa Mario Dendi ini dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 76D junto pasal 81 ayat 2 dan juga
pasal 76E junto pasal 82 ayat 2. Ancaman pidananya ini minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun teman-teman ya. Di situ ya. Nah, kalau dalam konstruksi hukum ini di situ disebut ya pada pasal 76D, setiap orang dilarang melakukan ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Itu pasal 76D. Nah, lalu kemudian pasal 76E di situ menyebutkan ya, sengaja melakukan perbuatan cabul ya, yang didahului dengan rangkaian tipu muslihat, rangkaian kebohongan, bujuk rayu, iming-iming untuk melakukan persetubuhan, teman-teman ya. Dalam hal ini orang yang usianya masih kategori anak tidak mungkin melakukan hal itu tanpa ada bujuk rayu, tanpa ada iming-iming ya, tanpa ada rangkaian kebohongan, atau bisa saja terjadi ancaman kekerasan sehingga seseorang yang berada dalam situasi terancam ya, psikisnya terganggu, merasa tertekan sehingga dia mau memberikan sesuatu, ataukah mungkin dia diiming-imingi, misalkan nanti saya nikahin kamu, nanti saya akan belikan mobil, saya akan ajak ke sana kemari, kita liburan ke luar negeri. Nah, itu bujuk rayu, iming-iming, sehingga apa? Orang yang mendengarkan atau orang yang ditujukan terhadap iming-iming tersebut itu mau memberikan sesuatu hal yang ada pada dirinya. Nah, itu kira-kira ya teman-teman ya, bisa ditafsirkan sendiri apa yang mau diberikan. Nah, setelah dia dibujuk rayu, diiming-imingi, karena itu rangkaiannya kebohongan. Ya, saya ajak nanti keliling ke luar negeri, saya punya banyak duit, ya nanti kita liburan ke Bali misalkan, ya. Terus kemudian saya beliin ini, tas ini, harganya yang mahal, punya merek, kan gitu kira-kira. Nah, sehingga orang yang dibujuk tadi ya merasa senang, sehingga apa? Dia mau memberikan sesuatu yang ada pada dirinya. Nah, itulah kira-kira mungkin di situ ya Mario Dendi melakukan hal itu terhadap anak yang masih di bawah umur yang dimana diduga korbannya hari ini yaitu AG. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira pandangannya sehingga istilah dengan hubungan suka sama suka itu tidak berlaku terhadap anak di bawah umur, apalagi dia dilindungi oleh undang-undang. Nah, kan melakukannya ini sudah sering katanya ya, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri ini bukan 1-2 kali saja, pengakuannya 4 atau 5 kali gitu ya kalau nggak salah. Oleh karena dia dilindungi oleh undang-undang, maka tentu tindakan yang dilakukan oleh sang laki-laki tetap disalahkan, tidak dibenarkan oleh hukum ya. Itu ya, harusnya yang dewasa, yang paham, yang mengerti memberikan pandangan yang baik ya, memberikan hal-hal yang sifatnya positif, memberikan nasihat-nasihat agar tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, dapat dipahami ya kenapa kemudian si Mario Dendi ini diperkarakan, dimasalahkan karena melihat umur daripada si AG ini masih dalam kategori anak di bawah umur ya, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan tindakan yang mereka lakukan yaitu tidak mengenal dengan istilah suka sama suka, mau memberikan sesuatu karena rasa sayang, karena rasa cinta dan lain-lain ya. Itu tidak dibenarkan ya. Oke teman-teman, demikian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.